Sikap inilah yang membuat kita ini orang Muslim untuk berdiskusi sesama tidak mencerahkan, yang membuat agama Islam ini terus Ya kenapa nggak jawab? Kenapa nggak jawab pertanyaan saya? Kenapa? Oke. Saya sudah berusaha baik kepada Bapak. Saya sudah berusaha untuk bisa berdiskusi dengan baik. Saya tidak nyerocos terus, enggak. Saya hanya bertanya, Pak. Saya hanya bertanya. Bapak mengatakan seorang Muslim. Kasih paham saya, apa itu Muslim? Kasih paham. Muslim adalah, itu harusnya yang Bapak jawab. Boleh, tenang aja. Saya dari tadi tenang di sini. Ini tenang saya ini loh, tenang. Gimana sih? Oke, tenang aja. Definisi Muslim itu apa gitu loh? Oke, baik. Bagi saya, Muslim itu adalah seseorang yang memberdayakan suara hati dan akal Kok pikiran. bagi saya, Pak, definisi itu tidak bisa subjektif. Nggak bisa, Bapak salah. Itu namanya logical fallacy. Definisi itu harus objektif secara umum. Nggak bisa, Bapak definisikan itu. Menurut saya, ini bahas terminologi. Bapak diam kan? Bapak diam aja kan? Nggak bisa melakukan apa-apa kan? Bahkan Bapak tidak mau berbohong. Ya silakan. Maksud saya gini, ditanya di mana anakmu, saya ingin memperkaosnya. Bapak diam aja kan? Enggak, saya enggak menjawab pertanyaan mereka, tetapi Bapak diam aja. Kan dia penjahat. Bapak Dia diam penjahat. aja intinya. Tidak mungkin saya diam. Saya Terus pasti, Bapak ngapain? Ya pasti saya melawan lah, namanya Loh, penjahat masuk rumah. gimana ini? Bapak baca kitab Bapak, jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan. Dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Bisa kedengaran nih nggak? Ya, silakan. Oke. Nah, saya bukan mungkin tidak sama dengan Muslim yang Anda bayangkan, dan saya bukan Muslim seperti Nabi Muhammad. Ya, Muslim itu apa? Kasih tahu saya dulu definisi Muslim itu apa? Sebentar jangan Ya. terburu-buru, tenang aja. Kita ini tidak terburu-buru nih. Jadi yang pertama itu aja dulu.
Kemudian ingin saya sarankan dulu format diskusi, kita bukan format debat. Nah, Ya, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Kita nggak usah pakai timer, tapi kita saling menghormati aja, ya kan? ya, ya. Jadi Ya. begini, jadi begini. Tujuan saya Silakan. hadir ke sini ingin saya terangkan tentang kondisi umat Islam yang saya alami, yang saya lihat. Yang saya lihat. Jadi pengalaman ini yang saya pahami perlu kita bahas sama-sama. Mungkin Anda tidak pernah lihat apa yang saya lihat. Mungkin Anda tidak mengerti apa yang saya mengerti dan juga sebaliknya. Nah, jadi dengan ada diskusi ini kita orang Muslim untuk bisa melihat kejadian-kejadian yang diantara kita ini mungkin tidak pernah. Ya bukan mengalami. itu pertanyaan saya, Pak. Saya tanya definisi Muslim apa? Kok panjang kali, lebar kali, tinggi sampai dengan volume loh. Saya tanya definisi Muslim. Sebentar dulu, sebentar dulu. Sebentar dulu, Adrian. Kenapa sebentar dulu? Sikap inilah yang membuat kita ini orang Muslim untuk berdiskusi sesama. Tidak mencerahkan, yang membuat agama Islam ini terus Ya kenapa nggak jawab? Kenapa nggak jawab pertanyaan saya? Kenapa? Oke. Saya sudah berusaha baik kepada Bapak. Saya sudah berusaha untuk bisa berdiskusi dengan baik. Saya tidak nyerocos terus, enggak. Saya hanya bertanya, Pak. Saya hanya bertanya. Bapak mengatakan seorang Muslim. Kasih paham saya, apa itu Muslim? Kasih paham. Muslim adalah, itu harusnya yang Bapak jawab. Bukan, oh kita sejauh ini kita jadi martabak itu enak, nasi goreng juga enak. Kenapa ke situ? Nggak ada urusannya ke situ. Boleh. Tenang aja. Saya dari tadi tenang di sini. Ini tenang saya ini loh, tenang. Oke. Gimana sih? Oke. Tenang aja. Definisi Muslim itu apa gitu loh? Oke, baik. Bagi saya, Muslim itu adalah seseorang yang memberdayakan suara hati dan akal Kok pikiran. bagi saya, Pak, definisi itu tidak bisa subjektif. Nggak bisa, Bapak salah. Itu namanya logical fallacy. Definisi itu harus objektif secara umum. Nggak bisa Bapak definisikan itu. Menurut saya, ini bahas terminologi. Bapak nggak boleh ngarang sendiri. Katanya profesor. Jadi Anda dapat kuasa dari mana untuk mendefinisikan Muslim yang Anda pahami? Ya bacalah literasi, gimana sih? Nah, enggak. Anda dapat definisi dari otoritas dari mana untuk menentukan definisi Muslim yang Anda pakai? Oke, Muslim itu bahasa mana? Saya tanya. Saya ingin tahu Anda dapat otoritas dari mana untuk mendefinisikan. Ya kita bahas dulu Muslim ini yang kita pakai bahasa apa dulu? Saya ingin tahu Anda dapat Aduh, otoritas dari mana. lama, susah kali, Mak. Oke. Iya, Muslim ini bahasa mana dulu? Muslim ini bahasa mana? Tolong Kita Anda ke jawab. etimologi dulu. Etimologi Muslim itu apa? Aduh, Anda lama. jawab, Anda dapat otoritas dari mana? Giliran dia bertanya, tolong Anda. Giliran saya tanya kepada Anda mau jawab tahu, kemana-mana. Saya mau tahu Anda dapat otoritas. Saya juga mau tahu apa definisi Muslim. Mendapatkan otoritas Saya balik juga. Saya juga pengen tahu Anda dapat definisi Muslim dari mana? dari kodrat alam. Hah? Dari kodrat alam. Ada datanya? Ada. Dari alam. Datanya mana? Dari alam. Silakan. silakan lihat. Data. Loh, dari alam. Ya, nggak ada data kan? Loh. Nggak ada. Nggak ada data nih. Berarti cuma modal congor. Kalau naik lawan Ardiansa, itu minimal itu ada datanya. Jangan modal congor. Begini. Saya ingin katakan, Bapak jangan sibuk, Bapak dengerin Pak. Bapak jangan sibuk menggunduli rambut terus. Sementara otak Bapak itu jangan terus digunduli, diisi dong. Masa gimana sih?
kenapa Islam ini terpuruk? Karena banyak sekali kaum Islam seperti gaya-gaya Bapak. Lah, sama juga. Kenapa Anda juga terpuruk? Karena Anda nggak punya data, nggak punya literasi, minim literasi. Ketika saya tanya, Anda mengaku Muslim kan? Anda mengaku Muslim. Saya tanya, apa definisi Muslim? Kemana-mana Anda nggak jawab, nggak ada literasinya. Datanya mana? Mana datanya? Oke, Mana? ini bukan diskusi. Ini begini Al. Diskusi ini pakai data. sebentar. Enggak, ini kita mau pakai data nggak? Kita sepakat dulu. Diskusi pakai data nggak? Sebentar. Ini Enggak, saya tanya kepada Anda. Diskusi pakai data nggak? begini, saya bicara. Enggak, saya juga begini juga. Jawab dulu pertanyaan saya. Pakai data nggak diskusi? Begini Al. Saya juga begini. Pakai data nggak diskusinya? Kita luruskan dulu. Ya kita luruskan juga. Kalau mau diskusi, jangan modal congor, Pak. Pakai data, tunjukkan datanya. Definisi Muslim, tunjukkan ke saya. Anda dapat kuasa otoritas. Jangan Anda dapat kuasa, Anda tunjukkan ke saya. Anda tunjukkan ke saya. Bisa menunjukkan otoritas definisi Muslim yang Anda gunakan, maka definisi Muslim yang Anda gunakan itu tidak lebih daripada otoritas daripada yang tidak Anda mengerti. Loh, Anda dapat otoritas dari mana? Anda tadi kan mengatakan Muslim adalah menurut saya. Anda otoritasnya dari mana? Dari prinsip-prinsip alam. Prinsip-prinsip alam, ada datanya? Nah, berarti Anda tidak mengerti prinsip alam. Apa prinsip-prinsip alam, datanya mana? Ini bukan halusinasi, bro. Ini bukan halusinasi, ini debat lintas agama. Oke. Jangan halusinasi. Ini, Mas, persoalan kenapa Nabi Muhammad itu jahat? Jangan kemana-mana. Bapak juga persoalan kenapa Bapak otaknya kosong? Kenapa Bapak jadi bodoh di sini? Ketika menghadapi Muslim yang paham, kenapa Anda jadi kocak gitu loh? Ada kezaliman dalam beragama. Nah, Lah, Anda juga gitu. Kenapa Anda nggak bisa jawab pertanyaan saya? Kenapa? Kenapa nggak bisa jawab? Kenapa nggak bisa jawab? Karena Kenapa? ajaran Nabi Muhammad Ngomong sendiri dia udah mulai keseluruhan. Sama Bibelmu juga gitu. Bibelmu juga gitu. Bibelmu itu kalau saya selidiki secara literasi, ternyata banyak yang dirubah-rubah dari Bibelmu itu, Pak. Banyak yang dirubah-rubah dari Bibelmu. Banyak sekali yang kau anggap sebagai kitab suci, ternyata apa? Ternyata bukan kitab suci. Banyak karangan manusia. Apa buktinya? Injil karangan Markus, Injil karangan Lukas, Injil karangan Yohanes, Injil karangan Matius, itu karangan semua tulisannya. Saya bisa buktikan kepada Anda kalau Anda mau. Tapi yang jadi masalah, Anda nggak ada data gitu loh. Oke. Anda nggak ada data dari tadi. Saya tanya definisi Muslim, Anda lari kemana-mana. Lalu Anda lari ke Nabi Muhammad. Saya makan. Saya makan botak Anda. Sini. Saya makan. Emang cuman Anda doang yang bisa botak. Saya juga bisa. Tapi saya nggak sebodoh Anda. Gitu loh. Ayo, mau jelaskan. Ayo, kitab Anda karangan nggak? Saya tanya. Kitab Anda karangan nggak? Bibelmu karangan nggak? Ini udah mulai panik. Tuh. Kumismu tuh. Tolong, Pak, tolong turunin saya. Kumismu berkata begitu tuh. Makanya kalau diskusi itu yang baik. Kalau nggak baik, saya bisa lebih nggak baik daripada Anda. Makan itu. Saya makan botakmu. Sini. Anda beragama apa? Saya mau tahu Anda beragama apa. Nggak usah tanya-tanya, jelas saya Islam. Siapa bilang Anda kok kaget. Siapa bilang? Sekarang Anda beragama apa? Anda agamanya apa? Buktinya Anda agamanya apa? Saya tanya balik, Anda agamanya apa? Artinya Anda agama apa? Giliran saya tanya, giliran dia tanya, ngejar terus. Giliran saya tanya, dia kemana-mana. Mana buktinya Anda Islam? Mana? Nampaknya Anda bukan nampaknya Anda juga harus kebotakannya itu jangan cukup dicukur botaknya rambutnya doang gitu loh. Jangan cuma gitu. Nanti kalau saya makan kayak pentol itu kepala itu nanti. Anda beragama apa? Saya mau tahu. Sudah saya jawab, telinga Anda budek rumahnya. Makanya jangan biarkan 5 bulan nggak ke THT. Periksa telinganya biar nggak budek. Saya makan, kau pentol. Ayo. Bagaimana Anda membuktikan Anda itu orang agama Islam? Saya balik juga. Bagaimana Anda bisa buktikan kalau Anda itu Islam? Ayo, saya balik. Artinya Anda tidak kan nggak bisa jawab.
Nggak bisa jawab. Dasar pentol. Ayo. Agama Anda tidak jelas. Saya makan kau di sini, saya makan. Apa? Kau bisa nggak Ini buktikan definisi Muslim? Yang- Kau yang bisa ini atau yang tidak lain. buktikan kepada saya. Kalau mau diskusi baik, dengerin pentol. Kalau mau diskusi baik, kau silahkan tunjuk data kepada saya. Kau silahkan tunjuk data. Definisi Muslim, silakan. Oke, begini dulu. Saya ingin tahu. Jangan Anda jangan ingin tahu. Saya nggak mau tahu. Saya nggak mau tahu. Saya nggak mau tahu. Karena Saya nggak tanya kenapa. Jangan jawab karena. Saya nggak tanya kenapa. Jadi nggak usah jawab karena. kalau agama Anda tidak Nggak jelas, usah kemana-mana, Pak. Nggak usah kemana. Nggak usah curhat. Nggak usah curhat. Nggak usah curhat. Saya nggak bisa dibodoh-bodohin di sini. Saya nggak bisa. dan otoritas Muslim yang ada. Sekarang Anda tunjukkan kepada saya definisi Muslim. Silakan. Nah, itu tidak jelas. Sekarang mana? Tunjukkan definisi Muslim. Mana? Tunjukkan definisi Muslim ke saya. Silakan. Ini host Udah mulai bingung. Dia nggak ngerti etimologi Muslim dari bahasa mana, dia nggak ngerti. Yang pertama etimologi Muslim, dia nggak ngerti dari bahasa mana. Oke. Aku ambil alih, coba. Silakan. Mungkin begini, tolong dikonfirmasikan dulu. Saya makan kau pentol. Ya, saya ambil alih ya. Jadi gini, makanya Pak Cakra saya kan bilang begini ya. Kalau kita yang namanya diskusi itu, statement argumen itu harus jelas sumbernya, klaim itu harus dibuktikan. Karena kan namanya kita diskusi itu kan bukan hanya melemparkan perkataan-perkataan yang tidak jelas. Yang paling utama dalam ranah dialektika, baik diskusi ataupun debat, itu adalah sumber dari informasi. Ketika kita membuat sebuah klaim, contoh kita bilang, saya Muslim tapi saya tidak percaya dari Nabi Muhammad, maka harus jelaskan apa alasannya. Karena secara akademik tidak tertolak dalam dunia akademik, yang namanya Islam itu adalah agama yang dibawa oleh Muhammad. Tidak tertolak, kecuali memang ada penolakan dari dunia akademik, salah satu profesor atau doktor yang mereka adalah orang-orang yang belajar, maka Anda bisa bawakan literasi dari situ. Tapi kalau Anda tidak mampu menunjukkan literasi, berarti kan Anda membawa sendiri. Sebentar, berarti kan Anda membawa sendiri informasi ini. Maka kapasitas Anda, otoritas Anda, sebagaimana Anda bertanya kepada Ardiansa otoritas, kami juga bertanya otoritas Anda apa. Saya mau tahu Ardiansyah ini dia beragama apa dan otoritas. Saya sudah jawab, saya nggak perlu mengulangi 2 kali. Karena apa? Karena sayang mulut saya ini diberikan kepada telinga babi, sayang gitu, budeknya minta ampun. Kalau Ya, jadi gini Pak Cakra. Pak Cakra dengar Pak Cakra. Saya makan kau botak. Ayo. Sebentar ini Ania, saya mau tahu agama Ardiansyah ini dia apa, kemudian otoritas definisi Muslim yang dia dapat itu dari mana, tolong diterangkan. Loh, ya Anda dong yang jawab. Anda kan membuktikan tadi. Anda kan bernarasi. Incumbit, dengerin dulu. Actori incumbit probatio. Siapa yang mendalilkan? Dengerin dulu dong. Jangan dipotong. Jangan dipotong dulu. Weh, jangan dipotong. Diam dulu. Diam dulu. Ini saya ingin tahu. Diam dulu ya. Santai. Anda diam. Diam dulu. Actori incumbit probatio. Saya makan kau pentol, nggak ngurus saya. Saya udah tahu siapa kau. Dan saya sudah berpikiran di otak saya, Bang Al dan Unidiva. Saya sudah ada di otak saya bahwa dia nggak akan pernah bisa diskusi. Saya makan. Saya udah tahu dia nggak bisa diskusi. Enak aja bikin definisi sendiri. Coba sekarang saya tanya Uniriva, jawab jujur, jangan berpihak kepada saya karena saya temannya Uniriva. Saya tanya secara akademis Uniriva. Ketika dia menarasikan Stiker host. Yes, ya stikernya. Bang Al, mataku ketutupan. Oke, saya tanya kepada Uniriva yang notabene mahasiswi ini. Jangan berpihak kepada saya karena saya teman Anda Uniriva, jangan. Coba saya tanya secara objektif, jawab yang jujur. Ketika dia menarasikan definisi Muslim itu sesuai dengan pikirannya sendiri, kemudian dia mengatakan, oh ini dari alam. Yang gila dia atau saya? Kan saya bilang, dalam Islam itu kita bicara pakai Islam ya. Kalau seseorang berbicara tanpa dalil, maka orang yang ada kelainan jiwa pun nanti akan dibenarkan karena tidak ada dasar. Dalam dunia akademik, setahu saya, yang paling harus dibawa itu adalah sumber literatur, sumber
Jadi bukan kata saya. Islam tidak mengenal kata saya. Islam itu agama dalil. Begitu juga dalam dunia akademik. Boleh Anda bicara kata saya, boleh Anda bicara pendapat Anda. Setahu saya, Anda harus melalui proses belajar mengajar sekitar beberapa tahun dulu. Dimulai dari PAUD, kemudian SD, MTS atau SMP, SLTA. Setelah itu baru Anda kuliah, mengambil kesarjanaan, kemudian magister, kemudian mungkin doktor. Setelah itu Anda baru boleh menyampaikan penemuan-penemuan. Ya, penemuan-penemuan seperti pendapat saya. Kalau Anda belum statusnya sampai divalidasi oleh orang-orang yang jauh lebih hebat dari Anda, maka Anda membawa pemikiran sendiri yang apa bedanya dengan Ibnu Kalam sama Mama Gufron nanti yang tidak ada legalitasnya ya. Jadi memang untuk membedakan benar dan salah itu ada metodenya. Metodenya apa? Akademik. Makanya para scholar itu membuat sebuah sistem metode untuk membedakan mana perkataan yang benar, mana perkataan tidak benar. Kalaulah kita tidak seperti itu, maka siapapun yang bicara nanti mengaku-ngaku saya diutus Tuhan bisa dianggap sebagai kebenaran nanti. Ini berbahayanya. Seperti itu. Ya, Uni Rifa, izinkan saya mempertanggungjawabkan narasi saya, Uni Rifa. Silakan, Mbak. Ya, saya Ardiansa ketika ditanya apa definisi Muslim, oke kita sepakat dulu Muslim bahasa mana? Bahasa Arab, kuceluk. Arab. Dia nggak ngerti. Dia nggak ngerti. Oke, berarti kalau Muslim adalah bahasa Arab, maka kita kaji dalam kajian bahasa Arab. Yuk, nih kita buktikan nih. Saya punya kamus namanya Kamus Al-Ma'ani. Nih, Kamus Al-Ma'ani semua orang udah tahu. Ya kan? Di sini tuh almaani.com ya. Kita di sini Muslim ya. Saya nggak bohong. Silakan dibaca teman-teman. Ini apa ini? Muslimin. Coba kita cek yang Muslim. Nih Muslim ya. Muslim ya. Muslim ya. Tuh. Orang-orang yang berserah diri minimal begini loh. Minimal begini. Nanti saya akan tanya lagi. Sebetulnya saya mau tanya lagi. Anda Muslim, Anda berserah diri kepada siapa? Saya tanya. Tapi yang jadi masalah sampai sini dia macet. Saya nggak suka kalau diskusi, bukan cuma nggak suka, ya nggak fair rasanya. Ketika saya bisa menunjukkan data dia nggak bisa. Nggak fair itu. Saya nggak mau itu. Nggak mau saya. Ya mungkin kalau saya boleh menyampaikan analisis sebagai seseorang yang experience-nya berdebat lintas agama dengan banyak orang ya. Ini sebagai mahasiswi juga, di mana metode yang saya gunakan adalah metode experience saya ya, pengalaman pribadi, dan ini pengalaman pribadi yang tertuang di dunia sosial media ya, tepatnya YouTube teman-teman. Ada sekitar 1.500-an video atau mungkin sampai 2.000 saat ini video saya. Kalau teman-teman injek nama Rifa berdebat dengan siapa itu akan muncul. Di antaranya banyak orang-orang yang mengaku Islam teman-teman ya. Saya punya videonya dan bahkan didokumentasikan oleh YouTuber-YouTuber lain. Banyak orang-orang yang mengklaim agamanya Islam tapi kemudian menjelek-jelekan Islam dengan mengatakan Nabi Muhammad begini begitu, agama Islam begini dan begitu. Tetapi ternyata setelah kita telusuri ternyata beragama Kristen dan ketahuan agamanya Kristen. Jadi kalau kita bisa menganalisa dari pengalaman pribadi saya mencurigai bahwa Bapak ini bukanlah orang yang sebenarnya sekarang beragama Islam, tetapi perlu kiranya dia harus mengaku sebagai Islam untuk menjalankan aksi merusak Islam dari dalam, seperti yang juga dilakukan oleh beberapa akun orang-orang yang mengaku dari kalangan Islam, yaitu dari kalangan Syiah yang tidak mau menganggap bahwa Sunni adalah sesuatu yang benar, kemudian menyerang Islam dari dalam dengan menyerang Abu Hurairah dan menyerang para ulama-ulama Islam. Nah, sebenarnya cara-cara seperti ini sudah ada sejak zaman dahulu, seperti munculnya sekte-sekte. Yang kalau kita lihat juga Bapak ini sedang mempromosikan buah pikirannya sendiri yang dia harapkan bisa menjadi sebuah ajaran yang diterima oleh kita. Apakah ini hal baru? Tidak, banyak sekali. Bahkan sekte sesat, kalau teman-teman pernah belajar ilmu kalam, sudah muncul pemikiran-pemikiran, walaupun pemikiran ini teman-teman, bahkan orang-orang yang berpikiran Qadariyah dan Jabariyah itu tidak sampai levelnya menghujat Nabi Muhammad. Ekstrimnya mereka ini sekarang sudah sampai levelnya menghina Nabi Muhammad. Ya, kalau kita lihat dalam kekristenan itu seperti ajaran Marcion tuh yang menghujat Tuhannya perjanjian lama.
Jadi artinya perbedaan kita dengan mereka adalah kalau dulu sejak dulu sekte-sekte dalam Islam sempalan itu tidak sampai menghina, bahkan sekelas Syiah pun mereka tidak akan mau mengakui bahwa mereka penghujat Abu Bakar dan Umar. Tetap mereka akan mengatakan bahwa mereka bukan penghujat, tetapi mereka hanya orang yang mengikuti imam. Sementara nanti implementasinya kita akan menemukan fakta-fakta di lapangan mereka menghujat. Nah, jadi kalau sudah ada orang-orang yang menghujat, merendahkan orang lain yang bahkan dia tidak kaji pribadinya, maka sudah pasti orang ini memiliki kebencian di dalam hatinya. Yang saya lihat orang seperti Pak Cakra ini memiliki kebencian kepada orang Islam, ya, bukan ajaran Islam, tapi kepada orang Islam. Saya lihat, saya dengarkan ketika 2 kali saya diskusi dengan dia, saya bisa menganalisa orang ini memiliki kebencian terhadap orang Islam, mungkin seperti itu. Dan ini introspeksi juga buat kita semua sebagai orang Islam, bahwa memaksakan pemikiran itu tidak diajarkan dalam Islam, tetapi membantah, mendebat pemikiran yang keliru baik dengan cara yang tegas itu sah-sah saja, karena keras dan tegas itu hal yang dibolehkan. Yang tidak boleh itu zalim, melampaui batas sampai menyakiti hati dan menyakiti raga, memang itu tidak boleh. Tapi membalas setimpal bahkan kita diizinkan dalam Islam, apalagi berkaitan dengan pengrusakan akidah kita. Bahkan dalil Al-Quran mengatakan diizinkan kalian berperang kalau kalian diperangi. Bahkan kita diperintahkan dalam surah Al-Mumtahanah tidak terlarang kalian berbuat baik. Artinya tidak dilarang berbuat baik kalau mereka tidak menyerang akidah kita. Tapi kalau sudah menyerang akidah, merendahkan Nabi Muhammad, maka kita boleh tegas dan boleh marah, karena itu adalah giroh dalam beragama. Itu menurut pembelajaran saya selama ini, ya. Seperti itu, Bang Ardiansah. Ya, dan ada suatu pesan dari pembina kita Unirifa, yaitu Bang Suma. Beliau mengatakan, Dek, kalau selama dia nggak mau ngaku Kristen, beliau bilang gitu ke saya, selama dia nggak mau ngaku Kristen, makan kepalanya, Dek. Siap, abangku. Iya, saya juga dikatain gitu sama Nah, kan? Gerunda. Nah, ya betul kan? Selama dia nggak mau ngaku Kristen, ini Bang Zuma bilang ke saya. Tapi dengan bahasa yang lain yang belakang saya tambahin sendiri, makan kepalanya, Dek. Istilahnya begitu. Saya makan kepalanya, botaknya tadi. Saya di WA kayak gitu juga. Iya, kalau diskusi cuman cuap-cuap ya itu sesuai dengan alam. Apalah ini? Ini orang gila, Ini gak waras nih orang. Diskusi kok menurut alam. Ya, saya disuruh debat sama alam. Gimana ya Bang Iqbal? Mana alam? Si alam mana si alam? Waalaikumsalam. Si alam suruh naik sini. Waalaikumsalam. Alam Nasruddin, mana Alam Nasruddin? Aku disuruh debat sama Alam Nasruddin. Gimana? Kacau gitu loh. Alam Badukun kali, Pak. Nggak, maksud saya begini loh, teman-teman. Saya berharap tadi sebenarnya begini, Uni. Saya berharap ya, yang ada di otak saya berharap begini. Kalau memang dia ditanya terus dia jawab, simple aja. Apa definisi Muslim? Terus dia mengatakan begini, oke Ardiansah, definisi Muslim adalah bla 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 bla. Wallahi, demi Allah teman-teman, saya akan tertib diskusinya. Unirifa kenal saya, Bang Iqbal kenal saya, Bang Al tahu saya. Saya orangnya itu, kalau pertanyaan saya simple itu dijawab, Muslim adalah bla 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 bla. Terus saya tanya, Anda dapat definisi dari mana? Oh, dari sini Bang Ardi. Ada datanya? Ada Bang Ardi. Mana? Ini. Itu namanya fair. Itu namanya akademis. Jangan kok tiba-tiba Muslim didefinisikan sendiri. Makanya kenapa di awal saja, ya makanya teman-teman, di awal saja dia sudah berusaha untuk berbohong gitu loh. Dia sudah berusaha untuk berbohong. Muslim didefinisikan dia sendiri dengan seenak jidatnya sendiri, ya kan? Kemudian kita disuruh ikut dalam definisian dia. Bodoh lah kita. Bodoh kita. Sekolah bertahun-tahun disekolahkan oleh bapak ibu saya supaya saya terhindar dari kebodohan. Ternyata si pentol korek tadi mengajak saya kepada bodohan. Ogah. Ngapain lah? Pentol korek itu harus nyadar gitu loh. Kau dikatakan profesor karena kau itu cuma monolog kucluk. Karena kau cuma bisa monolog. Saya tahu itu. Ketika kau berdebat, habis kau, saya makan pentol korekmu. Habis. Saya makan pentolmu. Serius. Jangan macam-macam. Kalau diskusi pakai literasi, pakai data. Saya sudah siapkan datanya semua. Saya sudah siapkan di sini. Ada datanya semuanya nih, ada. Saya nggak ngomong-ngomong ini.
Gitu loh. Wah, ini lagi. Saran saya ini diblokir aja dari Komal Muslim, Bang Al. Blokir, jadi dia biar nggak bisa naik ke Komal Muslim lainnya. Blokir aja. Nah, blokir aja. Saya teman-teman Muslim, si Ferry diblokir aja dari Komal Muslim ya. Udah nggak ada adab, nggak ada ilmu, nyerocos aja, capek juga, habis internet lah. Sudah saya blokir. Nah, sip, mantap. Takut bilang, betul Bang. Ini kan ada yang mengatakan Beng NBBN 19. Betul. Saya takut. Sepakat. Saya takut menjadi bodoh kayak dia. Sepakat. Saya hargai itu Bang. Saya takut memang. Itu. Ada di mana rekamannya Bang? Saya telat, nggak tahu siapa yang record ini. Rifa mungkin. Si Cakra dulu Bang, yang pernah saya ikuti di Komalnya Juli, dia pernah bernarasi. Konon katanya dia itu murtadin asal Aceh dan tinggal di Malaysia. Iya, kita udah tahu itu semua Bang. Udah tahu. Dia hanya berasumsi. Iya, saya tahu itu. Maksud saya begini. Kalau memang konsepnya adalah diskusi yang akademis, ya gini deh, saya tanya deh sama Unirifa deh. Nih, oh lagi telepon ya? Udah, lagi telepon. Oh ya udah lanjut. Saya tanya sama Bang Iqbal deh. Bang Iqbal monitor nggak? Saya tanya deh. Monitor Bang, lagi di jalan aku. Oh lagi di jalan. Ya udahlah. Kalau diskusi nggak akademis buat apa Bang? Coba ada nggak yang mau diskusi nggak akademis? Ada nggak? Nggak bisa lah kalau nggak akademis. Mana bisa, harus akademis Pak. Nah, dasarnya apa kalau diskusi cuma menurut yang orang gila lindur dulu. Itulah. Aku dapat wangsit dari langit. Islam itu gini. Aku dapat wangsit bersama aja orang gila kalau begitu. Iya. Diskusi nggak akademis buat apa teman-teman? Ya ini dia sedang menunjukkan bahwasanya dia sedang tidak akademis. Saya permalukan sekalian. Begitu. Jangan nanggung-nanggung teman-teman ya. Jangan nanggung-nanggung. Kalau orang-orang penyesat kayak dia, bukan cuman, ingat ya, ada menyesat, ada sesat, menyesatkan. Ada dua. Ada sesat, ada menyesatkan. Kalau sesat tuh dirinya sendiri, kalau menyesatkan orang lain. Nah, ini yang berbahaya, ini sesat, Bang menyesatkan. Adiansa. Ya gimana? Bang Adiansa jangan gitu. Itu profesornya Oten loh. Bagi Oten itu udah akademis sekali, profesor. Si Edwin Kayapas bilang dia profesor. Semua Kristen mengatakan profesor. Profesor STT kayaknya. Benar kata Oten, Profesor Cakra engkau dipenuhi Roh Kudus, Profesor Cakra engkau punya Roh Tuhan, gitu kata Oten. Jadi kawan-kawan Kristen kita itu Profesor dua semua. iya, pokoknya kalau udah botak itu berarti pinter kata Oten. Kalau kita kan botak bukanlah simbol kepintaran ya, bukan. Kalau menurut, mungkin kan karena orang Kristen biasa tuh Paulus botak dianggap pinter, ya kan? Ini Pak Cakra juga gitu. Jadi bagi teman-teman Kristen kita mungkin, pokoknya barang siapa yang mampu menghujat Islam dengan baik dan benar walaupun nggak sekolah adalah profesor atau Kristus seperti Edis dan Pak Cakra, gitu. Seperti itu. Kira-kira begitu. Gimana rasanya Ardiansa menghadapi profesornya Oten? Ya nggak apa-apa. Jadi kita sekarang dia sedang menunjukkan betapa bodohnya ternyata dia ketika berhadapan dengan kami gitu loh. Kalau cuman Itu ngomong Profesor sendiri, Oten. ya sama kayak Elia Moron kan. Elia Moron kalau monolog itu sakti ya kan, sakti mandraguna ya kan. Ada Tapi nggak tahu ketika akademiknya? iya, Uni Rifa inget gak? Pas waktu kita diskusi ada Elia Moron ya bertiga, inget gak Uni? Inget gak? Elia Moron, Alia Mairon. Iya, Elia Miron. Elia Moron artinya bodoh. Elia Moron lah. Si Elia bodoh. Elia Moron coba. Dia mengatakan akademis dan lain sebagainya. Ketika diskusi ya, kan waktu itu ada siapa ya? Akhirnya yang kedua kan dia nggak ikut kan, digantikan kan? Ingat nggak Uni Rifa? Iya tahu. Nah, itu apa yang dikatakan Elia Moron coba? Dia nggak ngomong apa-apa, cok. Nggak play. Diskusi bertiga coba. Yang ngomong cuma si Jack Cita kalau nggak salah Uni Rifa ya. Jack Cita sama siapa ya Iya. gitu ya? Dia diam dia. Cuma si dia. Oh diem dia.
Katanya akademis, giliran diskusi ketemu bertiga, melempem cocok ngaplay. Elia mikroskop itu. Elia kan saking dia udah tahu kalau kebobrokan dia kan nggak berani lagi dia debat-debat. Sekarang dia cuman menyesatkan di gereja-gereja. Kalau itu aku masih salut lah. Kalau menyesatkan di gereja-gereja nggak apa-apa. Itu ya kalau menurut aku gitu loh. Tapi yang nekatnya nyata ini kan yang apologet koplak-koplak yang masih menghadapi kita ini emang betul-betul udah bosan hidup gitu loh. Seperti itu. Emang itu yang kita hadapi. Di awal-awal mereka tuh cari popularitas dengan menghadapi kita dulu. Nanti sudah namanya sudah naik, baru dia bikin acara sendiri begitu. Rata-rata begitu. Seperti si Edis lah. Kasihan banget kalian. Yang kasihan itu Tuhan yang Apalah mati. ini. Kami Tuhan kami jangan mati, mengantuk pun enggak. Yang kasihan itu orang yang menyembah kepada manusia yang tidak berdaya sama sekali. Itu yang kasihan, Dek. Kalau kami tidak perlu kau kasihani. Tuhan kami adalah pencipta alam semesta ini yang jangankan tidur mengantuk pun tidak. Yang perlu kita kasihani itu adalah orang-orang yang menyembah kepada makhluk yang lemah, makhluk tak berdaya. Menyelamatkan dirinya sendiri nggak bisa, kenapa harus meminta kepada dia gitu loh. Bersandar kepada ranting yang rapuh gitu loh. Itu yang perlu dikasihani, Dek. Merasa pula dia bahwa dia pasti masuk surga. Udahlah dia merasa masuk surga, merasa aman damai dari perbuatan jahatnya dan tidak perlu berbuat baik. Tahu-tahu Tuhannya lagi yang disembah ternyata nggak mengakui lagi. Belum lagi Tuhannya juga tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Nah ini yang perlu dikasihani. Kalau kami umat Islam jangan kau kasihani, karena di dalam Islam itu afala taqilun. Setiap pondasi keimanan kami itu kuat, kokoh, dalilnya dasarnya ada. Ini kami, jangan kau kasihani kami. Andai pun Allah bukan Tuhan, kami tetap tidak rugi. Kenapa? Setidaknya kami ada aturan untuk berbuat baik. Bayangkan itu. Dan maka orang-orang ateis kalau seandainya tidak percaya bahwa Allah adalah Tuhan, dia tidak bisa kembali lagi ketika dia telah dimatikan dan dibangkitkan. Tapi seandainya Yesus itu Tuhan, aku tampar. Kenapa dia nggak pernah ngaku Tuhan? Dia akan berantam dengan jutaan orang yang akan mendemo dia. Apa pula mengaku Tuhan aja nggak pernah, kok kami pula harus menuhankan kau? Berantem itu manusia dengan Yesus, main tonjok-tonjok nanti. Kenapa? Memang dia tidak pernah mendeklarasikan ketuhanannya, sehingga yang mengatakan ketuhanannya adalah orang-orang yang tidak kenal dengan dia sama sekali. Bahkan muridnya dan mamanya tidak pernah menyembah dia. Kalian mengikuti orang Majusi yang menyembah dia kan? Itu. Jadi seandainya Allah Tuhan, kami punya alasan menjadi Islam. Kami punya, oh ini dalilnya Allah deklarasikan diri. Tapi kalau Yesus adalah Tuhan, kami tonjok dia rame-rame. Kenapa? Karena dia tidak mendeklarasikan Tuhan tentang dirinya Tuhan. Jadi kami akan berantem sama dia, ribuan miliaran orang akan nonjok dia nanti, ketemu nanti. Tiba aku ternyata adalah Tuhan Ripang. Oh, bertahun-tahun ngeprank orang ini. Ngakulah, ku tonjok ya. Kau yang menyesatkan aku rupanya. Kau yang ngaku Tuhan, ternyata kau Tuhan. Pap, ku tonjok sekali. Gak takut aku, biar aja masuk neraka. Yang penting ku tonjok dulu sekali. Kenapa? Gara-gara dia orang tersesat banyak. Orang kayak si Kristo kau pilih ternyata. Orang kayak Kristo ini apa gunanya berperadaban? Hawkin kau biarkan mati gitu aja. Pilihlah si Hawkin itu biar bagus peradaban. Ini kok sampah masyarakat yang kalian Kristenkan, yang kalian selamatkan, yang kau selamatkan. Berantem sama aku, wallah. Tapi tidak mungkin dia Tuhan, karena dia nggak pernah ngaku Tuhan. Bahkan dia mengaku, aku tidak dapat berbuat apa-apa Rifa dari diriku sendiri. Jadi bagaimana mungkin kalian mau menentang akal kami? Akal ini Tuhan yang ciptakan. Bagaimana mungkin Tuhan yang ciptakan akal lalu Tuhan suruh kami menentang akal? Nggak perlu kau kasihani kami, Dek. Kasihanilah dirimu sendiri, yang Tuhanmu adalah sembahan yang tidak berguna apa-apa bagi peradaban. Seperti itu. Ya kalau umat Islam nggak perlu kau kasihani. Umat Islam ini masuk surga dan tidaknya itu pilihan mereka. Kalau kau nggak ada mau kau pilih surga neraka, tetap kau masuk neraka. Kenapa? Karena Yesus telah berkata, ya, tidak setiap yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk dalam kerajaan surga. Dengarkan baik-baik. Seandainya Yesus Tuhan dan aku dibangkitkan kemudian lalu Yesus berkata, aku sebenarnya Tuhan, kenapa kau nggak sembah aku? Demi Allah ku tampar. Karena dia telah menyesatkan aku secara nyata, tidak mengaku sebagai Tuhan. Tidak ada literasi yang jelas mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Semua bisa dikritisi, ya, kecuali dia bertemu dengan orang gila yang tidak berakal. Aku berakal, aku berpikir, aku bertadabur, mentadabur, mengobservasi, ya. Jadi kalau seandainya Tuhan yang kalian sembah itu adalah Tuhan, akan miliaran orang pintar menampar dia. Seperti itu. Tapi ketika kau menantang Allah Subhanahu wa taala, kau tidak ada lagi alasan. Karena aku dilahirkan Kristen.
Sepanjang hidupmu telah bertemu dengan orang Islam yang membukakan mana benar mana salah, kenapa akalmu tidak berfungsi? Ketika kau lagi main judi, akalmu berfungsi. Kau tahu mana yang mau kau keluarkan, mana kartu yang mau kau keluarkan. Ketika kau berjudi bertaruh, akalmu jalan. Ketika ditanya 1000 tambah 1000 berapa? 2000, kau paham. Ketika kau berdagang, kau pakai akal. Ketika dunia yang kau kejar, kau pakai akal. Tapi ketika tentang Tuhan, kau tutup akalmu, kau imani saja. Maka wajarlah Allah mencampakkan kalian ke dalam neraka jahanam, karena kalian memang kafara, menutup diri, menutup akal kalian karena doktrin yang diajarkan kepada kalian. Seperti itu. Kalau argumentasi itu wajib bisa dibuktikan. Kalau tidak, diam kalian. Mending bertanya aja sama Bunda Gembala. Mari kita buka sesi Bunda Gembala menjawab. Kau ini bisa nggak? Kau ini jangan bicara begitu. Coba kasih kepada laki-laki tadi. Bang tadi. Siapa kamu ngatur kami di sini? Kamu tidak punya otoritas ngatur kami. Kami yang ngatur kamu di sini. Bahkan kalau kau percaya kau punya Roh Kudus dalam dirimu, kami bisa ngatur Roh Kudus dalam dirimu dengan mute kau. Tidak ada istilahnya Kristen mampu menjajah Islam di koma-koma Islam. Meludahimu pun kami mampu di sini. Karena segala kuasa telah diberikan kepada kami oleh Allah di koma-koma Islam untuk mengendalikan kalian. Bukan kalian yang menjajah kami di koma-koma. Nah, itu salah satu contohnya. Ya, tidak ada istilahnya umat Islam. Nggak enak banget sih Junya. Ya. Kurang mantep tuh. Keluar beneran. Nggak terlalu treble gitu loh, kurang ngebas gitu loh. Nanti keluar beneran. Udah kumpul di sini masa telan lagi. Udah kumpul di sini. Udah kumpul di sini kan, itu telan lagi gitu. Jadi gitu, tidak ada istilahnya orang Kristen berhak menjajah pemikiran dan umat Islam dimanapun kalian berada. Kami punya pemikiran, kami berhak menyampaikannya. Kalau pemikiran kami ini menyesatkan dan tidak ada dasarnya, laporkan kami ke kantor polisi, masuk penistaan agama. Tapi kalau apa yang kami sampaikan ini ada dalilnya, bertengkarlah kalian dengan dasar dan literasi kami dulu. Seperti itu. Halo Vincent, silakan Vincent, boleh bertanya. Allahu Akbar. Ya Vincent, ya silakan. Suaranya Bang Iqbal kok tumben kok iya. Cempreng ya, Bang Iqbal ya? Dia bukan cempreng, dia menjauh dari perangkui dia. Dia nggak pakai sound card. Halo, ini aku pakai sound card. Assalamualaikum, baru sampai kantor. Assalamualaikum. Nah, gini kan bagus suaranya bagus. Bang Iqbal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kita jangan tidur, Vincent, coba apa, jangan tidur. Nggak tanya dulu, dia sakit nggak? Kalau dia sakit. Bentar, Bang ini Vincent sakit. Nah, ini pendeta ini lawan diskusi saya kemarin beberapa hari lalu. Ya kalau beliau nggak enak badan nggak apa-apa, kita nggak perlu paksa. Tapi kalau Bang Vincent bisa duduk, saran kami kita duduk karena Bang Vincent kan cerminan dari gereja, seorang pendeta. Tentu walaupun kita di sini bukan tempat warung tua yang kita duduk ngopi, tapi kita bisa santai, tapi tetap dengan ya tidak formal-formal kali lah. Tapi setidaknya Bang Vincent kalau mampu duduk silakan duduk. Tapi kalau badannya sakit nggak apa-apa Bang Vincent. Seperti itu saja. Oke, Brother Vincent, Pendeta Vincent, silakan. Kita tanya dulu nih. Mbak Vincent silakan. Lagi sakit nggak, Pak Vincent? Lagi nggak enak badan mungkin. Pak Vincent, Ya, lagi saya sakit? sudah duduk ini. Sudah duduk. Enggak, Pak Vincent lagi sakit nggak? Enggak ada sakit-sakitan kalau lah itu menuhankan manusia itu sakit itu. Lanjut. Ya, Pak Vincent di sini boleh menjelaskan karena Anda pendeta, Anda boleh menjelaskan tentang kekristenan. Nanti kami menanggapi dengan cara baik. Kita bawa paradigma yang sesuai dengan nilai-nilai akademis. Silakan Pak Vincent. Atau Pak Vincent mau bertanya tentang Islam, silakan. Ada beberapa narasumber di sini akan menjawab. Di antaranya saya, Bang Ardiansa, juga Iqbal nanti bisa. Jadi Pak Vincent boleh, mau bertanya boleh, mau menjelaskan juga boleh. Silakan, Brother Vincent. Ya, kalau saya ini kan hanya ingin bertanya saja. Tidak menjelaskan apa-apa, hanya ingin bertanya karena saya naik ke sini bukan menjadi seorang ahli, tapi ke sini untuk belajar. Siap. Belajar mengenal Islam itu seperti apa. Boleh, silakan pertanyaan aja. Kalau bisa buka camnya lagi Pak Vincent biar teman-teman kita tahu bahwa Bapak adalah seorang yang jelas bukan ChatGPT. Bagaimana bisa masuk surga menurut ajaran Islam itu seperti apa? Karena bagi saya surga itu sangat penting sekali.
hidup di Siap, dunia berarti tema kita itu ya, pertanyaan Anda seputar tentang metode cara yang diajarkan di dalam Islam untuk menuju ke surga, seperti itu. Iya, itu bisa disampaikan supaya bisa saya catat, saya renungkan. Baik, Bapak Vincent, saya menjawab dengan Al-Quran saya, tidak boleh menurut saya, karena saya bukan Nabi ya. Saya tahu pengetahuan ini dari Nabi saya Muhammad ibnu Abdullah yang diutus berapa ribu tahun yang lalu dan membawa kitab suci yang bernama Al-Quran, dan tepat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-25, Bapak Vincent silakan catat. Disitulah Allah menjelaskan bagaimana cara masuk surga. Silakan Bapak Vincent. Surah Al-Baqarah ayat ke-25. Bapak Vincent cek sendiri karena saya hafal. Tes 1 2 3. Suaraku masuk nih. Oke, masuk deh. Ya, lanjut. Al-Baqarah 25. Ya, Quran surah Al-Baqarah ayat 25. Ya, saya bacakan bahasa Arabnya. Saya translate ke dalam bahasa Indonesia. Bapak Vincent dengarkan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wa basyiril ladzi dan berikan kabar gembira alladzi kepada siapa? Ya. Alladzina amanu, mereka yang beriman. Wa amilus solihat, mereka yang beramal soleh. Anna lahum jannah, aku berikan surga. Maka cara masuk surga di dalam Islam adalah beriman kepada Allah dan apa yang Allah perintahkan untuk diimani, dan beramal soleh. Apa yang disebut dengan amalan soleh? Perbuatan-perbuatan yang diperintahkan dan dianjurkan untuk dilakukan, meninggalkan perbuatan yang dilarang untuk dilakukan. Salah satunya apa? Mensiarkan Islam, itu amalan soleh. Berkata-kata yang baik, itu amalan soleh. Dan keras pada tempatnya, marah pada tempatnya, ramah pada tempatnya, itu amalan soleh yang disebut dengan bersikap adil. Jadi dua kriteria seseorang itu masuk Islam bukan karena dia mengaku Islam, tapi dia beriman dan beramal soleh. Ketika dia beriman dan beramal soleh, sudah pastilah dia Islam. Tapi tidak semua orang Islam bisa beriman dan beramal soleh. Seperti Cakra yang tadi mengaku Islam tapi tidak beriman dan beramal soleh. Seperti itu Bapak Vincentius. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ya, saya tambahkan nanti lagi penekanannya. Silakan, ada pertanyaan lanjutan, elaborasi pertanyaannya, silakan. Ya cukup aja dulu lah, itu aja, nanti saya renungkan dulu. Saya sudah menulis Al-Baqarah 25 tadi. Saya tambahkan sedikit lagi. Jadi di dalam Islam itu bukan kemampuan yang membuat orang masuk surga, tapi kemauan. Coba Bapak Vincent kita renungkan dalam dunia apa istilahnya, naturnya manusia. Kalau surga itu hanya untuk orang mampu dan tidak mampu, maka banyaklah orang yang tidak akan masuk surga karena banyak orang tidak mampu. Tapi mau dan tidak mau. Makanya di Islam itu diperintahkan naik haji itu kalau mampu. Ya, mampu naik haji, tak mampu naik haji pun tidak apa-apa. Bukan mampu dan tidak mampu seseorang itu masuk surga, karena tidak mampu pun naik haji tetap bisa masuk surga. Tapi mau dan tidak mau, karena mau dan tidak mau ini tidak ada yang tidak bisa kecuali dia tidur, tidak berakal dan baligh, dan belum baligh maksudnya. Makanya dalam riwayat hadis diangkatnya pena itu maksudnya tidak dicatat amal seseorang itu sebagai amal baik atau amal buruk kalau ada 3 hal yang terdapat pada dirinya. Pertama, dia terganggu kejiwaannya, tidak berpikir, tidak ada kemampuan untuk berpikir. Kalau dia adalah anak yang belum balik, tidak dibebankan kepadanya syariat. Kalau dia orang yang sedang tertidur, ketika Bapak Pincer sedang tertidur, nggak sengaja ternyata ketindihan anak, mati anak bayinya, tidak berdosa karena sedang tidur. Tapi ketika sengaja melakukan sesuatu yang melanggar aturan Allah, maka itu masuk ke dalam dosa. Menariknya lagi dalam Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang mengatakan dirinya Ar-Rahmanur Rahim. Bayangkan, kalau ada niat seseorang ingin berbuat baik, belum terlaksana perbuatan itu sudah dicatat sebagai amalan baik. Tapi kalau ada orang yang berniat buruk, tidak terlaksana kemudian perbuatan buruk itu tidak pernah dicatat oleh Allah kalau niatnya hanya sekedar buruk, belum direalisasikan. Maka yang disebut dengan perbuatan berdosa adalah perbuatan yang diniatkan yang sudah terrealisasi. Bayangkan menariknya di dalam Islam. Mohon maaf, saya sedikit mungkin mengajak Bapak Vincent berpikir. Saya kan pembelajar dalam dunia kristologi. Saya pernah mendengarkan yang namanya soteriologi Calvinis. Ada 3.
Armenian, Soteriologi Calvinis, dan Universalis. Saya tidak tahu Bapak Vincentius ini. Kalau gereja Protestan biasanya pakai Calvinis, tapi saya tidak tahu. Di dalam iman Kristiani, salah satunya Soteriologi Calvinis, di mana tokoh-tokohnya Budi Asali dan Ezra Soru yang dibawa pemikirannya oleh John Calvin, salah satu bapak reformasi gereja Protestan Jerman ya, mengatakan bahwa keselamatan di dunia ini bukan karena pilihan kita, tapi pilihan Tuhan. Artinya, apapun yang dilakukan oleh seorang manusia, kita contohkan Pak Gus Dur, capek pun dia berbuat baik di dunia ini, selagi dia tidak dipilih Yesus, tetap masuk neraka. Berusaha pun dia ingin dipilih oleh Yesus, tetap kalau Yesus tidak mau memilih, tetap masuk neraka. Ini ngerinya agama Kristen. Di sini nih, aku pamit dulu nih ya. Oh iya Dek, kemana Dek? Bang Al, biasa buka. Siap. Oh ya, lanjut. Ya, Boleh, lanjut. Siap. Nanti Bang Ardian ya bisa berbagi ya. Seperti itu Pak Vincentius. Jadi kalau seandainya dalam Islam itu Rasulullah berkata, umatku dijamin masuk surga. Jadi jaminan surga itu sudah ada kalau Islam. Tapi banyak yang tidak mau. Apa kriteria orang tidak mau? Tidak mau mengikuti Rasulullah. Jadi bukan seseorang itu masuk surganya bukan karena dia ngaku Islam, Pak. Kalau di Kristen kan ketika dia ngaku Kristen katanya udah masuk surga. Karena jaminan keselamatan itu pilihan dari Yesus. Kalau di Islam tidak. Siapapun ngaku mu'alaf, dia pada saat mengaku sebagai mu'alaf, lisannya bicara, hatinya tidak membenarkan, munafik, maka dosanya lebih banyak. Jadi yang disebut dengan mu'alaf, hatinya dilembutkan, ikrarnya syahadat, hatinya membenarkan, perbuatannya memvalidasi, membuktikan. Ya, ikrarnya menyebutkan, hatinya membenarkan, perbuatannya membuktikan. Itu yang disebut dengan Islam. Tapi lisannya percaya kepada Allah, hatinya mengingkari, perbuatannya tidak menunjukkan, munafik. Sama dengan kaum kafir hukumnya. Khalidina fiha. Mereka kekal di dalam neraka jahanam. Seperti itu Bapak Vincentius. Silakan ditanggapi. Iya, jadi kalau orang yang ngaku agama Islam tapi hidup dalam dosa, judi, mabuk, itu masuk munafik atau enggak, Mbak? Kalau dia adalah gini, kita harus tahu ya, Allah sudah katakan dalam Al-Quran bahwa Allah memberikan natur kepada manusia itu lemah, khilaf, dhaif. Artinya setiap manusia itu lemah, mudah tergoda. Makanya Allah berikan satu solusi. Jadi dalam Islam itu ada beberapa dimensi. Kalau kita bicara dari aspek dimensi agama Islam dalam syariat, ada bukan syariat ya. Dimensinya itu dimensi informasi, ada dimensi yang logik dan beyond logic, tapi bukan yang unlogic. Kalau kita bicara tentang aspek syariat atau hukum-hukum, maka ada beberapa, Pak. Perintah dan larangan dan kemudian solusi. Perintah, larangan, kemudian solusi. Maka ketika perintah terlanggar, Allah berikan solusi. Kalau seandainya saya berdosa, maka solusinya bertaubat. Bertaubat ini, kualitas taubat seseorang itu tidak ada satupun manusia yang mampu menilainya. Maka tidak ada orang yang bisa jual beli taubat, Pak. Seperti dulu gereja Katolik, jual beli taubat ya dengan indulgensi. Tetapi taubat itu hubungan internal seseorang dengan Allah, yang mana kualitasnya hanya diketahui oleh Allah dan orang tersebut. Karena kalau bicara taubat saja sama aja dengan orang yang munafik tadi. Maka ketika dia taubat, orang-orang yang sudah berbuat dosa, saya seandainya habis mabuk, saya sadar itu perbuatan dosa, saya sesali perbuatan itu, maka pertaubatannya adalah dengan satu, Pak. Pertama, mengetahui kalau itu perbuatan salah. Kedua, menyesali perbuatan itu, bahkan penyesalan termasuk pertaubatan. Ketiga, membenci perbuatan itu. Dan keempat, tidak pernah kembali, berusaha untuk tidak pernah kembali sekuat tenaga mengganti perbuatan tersebut dengan perbuatan yang soleh, yang baik. Itu namanya taubat. Kalau bukan seperti itu bukan taubat. Kalau tidak seperti itu namanya adalah menipu. Jadi dalam Islam itu aspeknya adalah pertama adalah perintah. Kalau kita bicara aspek hukum. Yang kedua, larangan. Kemudian solusi. Makanya dalam Islam itu seperti dibolehkan berbohong itu bukan ajaran, tapi solusi, toleransi. Makan babi kalau kami terpaksa itu bukan ajaran, tapi itu toleransi. Harus ada 3 aspek dibedakan. Perintahnya apa? Perintahnya adalah sholat. Maka toleransinya apa?
boleh sholat dengan duduk kalau lagi sakit, boleh sambil tidur, atau kalau di atas kapal boleh nggak menghadap ke kiblat. Sama seperti ini. Perintahnya apa? Puasa. Solusi dan toleransinya apa? Boleh batalkan kalau sakit. Larangannya apa? Makan babi. Dilarang makan babi. Toleransinya apa? Tidak apa-apa kalau terpaksa, kalaupun bukan niatnya untuk mengenyangkan perutnya. Jadi yang diuji di Islam ini adalah kepatuhan kepada Tuhan, Pak. Seperti itu ya. Jadi di dalam Islam itu ada beberapa aspek, contoh, perintah, larangan, solusi. Berbohong dalam 3 hal itu bukan perintah, karena literasinya berbunyi tidak diizinkan berbohong kecuali. Nah, jadi toleransi itu. Seperti itu, Bapak Vincenzius. Oh, ada pengecualian ya dalam berbohong ya di Islam. Oh, boleh. Kalau Bapak Vincent misalkannya contoh, Bapak Vincent sedang melihat papa dan mamanya bertengkar. Lalu Bapak Vincent lihat mamanya meminta cerai sama papanya. Lalu Bapak Vincent belikan coklat, lalu bilang sama papa, ini dari mama loh. Itu bohong atau bukan? Bapak Vincent beli coklat, kasih sama mama, bilang ini dari papa. Bohong kan? Iya. Kalau Yesus hukum itu, kalau Yesus itu lihat orang yang coba untuk menyatukan papa dan mamanya dibunuh, itu masuk neraka itu. Nah, itu bedanya agama kita. Ya, kalau di Islam itu tidak masuk neraka karena itu menyatukan hubungan orang yang akan bercerai. Yang kedua, Bapak Vincent punya anak. Bapak Vincent rumahnya kerampokan. Bapak Vincent anaknya masuk ke dalam sebuah kamar mandi untuk sembunyi. Penjahat bertanya, "Mana anakmu? Saya ingin memperkosa." Bapak Vincent boleh nggak berbohong melindungi anaknya? Jujur pada saat itu. Pada saat itu, Bapak Vincent anaknya sedang sembunyi dalam lemari. Bapak Vincent ditanya sama penjahat, "Vincent, saya melihat anak perempuanmu. Saya ingin memperkosanya. Di mana anakmu?" Pertanyaan saya, Bapak jujur atau berbohong pada waktu itu secara naluri? Mungkin saya tidak menjawab pertanyaan mereka, tetapi mungkin menggunakan hal-hal lain ya. Kalau yang saya tanya ini, kalau Bapak Vincent bilang begini, anak saya sudah keluar dari rumah, Yesus hukum itu. Maka Yesus bunuh Bapak Vincent, masuk neraka Bapak Vincent karena mengatakan anak Bapak Vincent keluar dari rumah. Supaya penjahatnya kejar anak Bapak Vincent keluar rumah. Kejam sekali Tuhan Anda ya. Inilah bedanya Tuhan kita ya. Tuhan Anda ngakunya kasih, tapi ternyata kepada korban tidak diberi solusi, kepada penjahat dikasihi. Beda agama kita ya. Kalau di Islam itu Tuhan kami keras kepada penjahat, lemah lembut kepada korban. Bahkan para korban teraniaya diberikan solusi untuk bertahan dirinya supaya tidak mati konyol. Ya, itu bedanya agama kita. Ya, kita agak beda jauh, beda sekali. Dalam agama Kristen menyelamatkan, bahkan Bapak Vincent tahu nggak? Bapak Vincent baca kisah Rahab. Rahab itu diselamatkan karena berdusta. Anda tahu itu? Rahab ketika dia menyelamatkan orang Israel. Anda tahu kisah Rahab? Nenek moyang Yesus yang seorang pesundal. Tahu kisah itu? Rahab itu berbohong kepada orang Yeriko. Dia katakan orang Israel itu telah pergi. Saya baru bertanya kepada Bapak Vincent bagaimana kalau itu terjadi kepada Bapak Vincent. Bapak Vincent bilang saya tidak menjawab. Rahab menjawab. Kata Rahab, orang-orang itu saya lihat sudah pergi. Padahal orang-orang Israel itu disembunyikan di soto rumahnya. Tuhan Bapak Vincent hukum nggak Rahab? Tidak. Tuhan Bapak Vincent selamatkan Rahab karena berbohong menyelamatkan orang Israel. Makanya saya bingung, ini orang Kristen ini dapat ilmu dari mana? Tidak boleh berbohong. Sementara Tuhannya sendiri izinkan orang berbohong. Saya kasih data tentang Rahab ya. Nih saya kasih data tentang Rahab. Baru Bapak Vincent kaji itu. Saya sudah tahu. Saya sudah tahu. Jadi ketika Tuhan Bapak Vincent mengizinkan Rahab berbohong, kenapa kemudian Bapak bilang jangan berbohong sama sekali? Berarti Tuhannya ini berbeda atau sama ini? Saya kan hanya bertanya tadi. Kalau saya kan dihadapkan dengan pertanyaan. Jika ada penjahat masuk, Bapak diam kan? Bapak diam aja kan? Nggak bisa melakukan apa-apa kan? Bahkan Bapak tidak mau berbohong. Ya silakan. Maksud saya gini, ditanya di mana anakmu, saya ingin memperkaosnya. Bapak diam aja kan? Enggak, saya enggak menjawab pertanyaan mereka, tetapi Bapak diam aja. Kan dia penjahat. Bapak diam aja intinya. Tidak mungkin saya diam. Terus Bapak ngapain? Ya pasti saya melawan lah, namanya penjahat masuk rumah. Gimana ini? Bapak baca kitab Bapak, jangan melawan orang yang jahat kepadamu, melainkan apabila ditampar pipi kiri kasih kanan, Pak.
Iya, tapi Waduh, kan ini sesuai kok ngelawan Yesus ini. Loh, sesuai konteksnya, dalam kitab Mbak. Bapak, kalau Bapak melawan, Bapak babak belur. Kenapa Yesus melarang? Jangan melawan orang yang jahat kepadamu, melainkan apabila ditampar pipi kirimu, kasih kanan. Nih, saya kasih data lagi nih. Ya, agak bingung memang dengan agama Kristen ini, berpihaknya kepada orang jahat terus. Matius pasal 5 nomor 38 sampai 39. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tapi aku berkata padamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Orang yang ingin memperkosa anak bapak itu mau jahat kepada bapak. Bapak bisa ngelawan nggak menurut iman bapak? Kalau bisa coba tunjukkan dalilnya. Ya, kalau memang yang dibaca itu kan pasti kita harus memahami dengan baik. Silakan berikan paham kepada saya. Bagaimana cara memahami ketika Yesus memerintahkan, jangan melawan orang yang jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kirimu, kasih yang kanan. Berbohong menyelamatkan anak tidak boleh. Cukup diam saja, silent. Ya, tutup mulut, diam saja. Tidak bisa memberikan solusi. Anak saya sudah keluar, silakan anak saya ada di belakang rumah, coba cari dia. Tidak dilakukan oleh Bapak Vincent kalau suatu saat itu terjadi. Bahkan ketika Bapak Vincent pun mau melawan, ternyata Yesus ajarkan, jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Ini loh maksud saya tadi itu kan, bisa saja tiap orang kan punya cara masing-masing ketika diperhadapkan dengan situasi seperti itu. Yang saya tanya ketika yang saya lakukan, Bapak, Ya, tadi fokusnya begini. Yang saya tanya adalah pas berbohong ini, kan poin permasalahan kita kan Bapak tidak sepakat kalau berbohong itu ada yang baik. Saya tanya, kalau Bapak Vincent pada waktu itu berbohong kepada para penjahatnya, anak saya sedang keluar, itu Yesus bunuh Bapak enggak sebagai orang berdosa? Hukum kan upah dosa adalah maut, artinya Bapak masuk neraka kan? Karena kan tidak boleh. Nah, ketika Bapak diperintahkan Yesus jangan melawan, kenapa Bapak tentang? Jadi mana yang betul ajaran Kristen ini? Boleh dilawan Yesus, boleh enggak nih? Ketika melawan, ikut ajaran negara. Kan ada undang-undang. Ketika ada perintah untuk satu lain, nggak boleh berbohong. Sementara ada contoh orang berbohong diselamatkan Tuhan. Macam mana sebenarnya memahami agama Kristen ini? Kok nggak konsisten ajarannya? Gini loh maksudnya, jangan berbuat membalas kejahatan dengan kejahatan, itu artinya itu beda, Pak. Bapak bahasa Indonesia ngerti nggak? Membalas kejahatan dengan melawan itu beda. Tidak semua melawan itu membalas kejahatan dengan kejahatan. Contoh, ketika saya mau diperkosa, saya tidak perlu perkosa balik orangnya, Pak. Itu namanya membalas kejahatan dengan kejahatan. Ketika saya diperkosa, saya tolak untuk diperkosa, saya tonjok mukanya, saya tendang barangnya. Itu namanya melawan. Kalau membalas kejahatan dengan kejahatan yang sama, saya diperkosa, karena saya sakit hati, saya balas perkosa dia. Itu terjadi dalam kitab Bapak, di mana ketika Daud mengambil bini orang, bininya Daud diambil Tuhan lagi, diberikan kepada orang untuk ditiduri. Itu namanya membalas kejahatan dengan kejahatan. Saya bingung dengan orang Kristen. Semua yang kalian tidak imani sudah dilakukan oleh Tuhan kalian. Dilarang berbohong, Tuhan kalian izinkan berbohong. Yakub penipu diselamatkan Tuhan. Ketika kalian katakan kepada kami, Yesus bilang jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, padahal bukan begitu tertulis. Yesus berkata jangan melawan orang jahat kepadamu, bukan jangan melawan kejahatan dengan kejahatan. Tapi pernyataannya adalah Bapak jangan perintir kitab sucinya. Dalam kitab Bapak tertulisnya begini, jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Itu larangan, perintahnya, melainkan apabila ditampar pipi kiri kasih kanan. Apa yang Bapak pahami itu kenapa tidak sesuai dengan tertulis? Kalau membalas kejahatan dengan kejahatan, Bapak misalkannya rumahnya dirampok, Bapak rampok rumah orang, Bapak anaknya diperkosa, Bapak perkosa anak orang, itu membalas kejahatan dengan kejahatan yang sama. Dalam Islam tidak ada begitu. Justru itu adanya di Bible. Tuhan Bapak pernah begitu. Istri orang diambil oleh Daud. Tuhan mengambil istri Daud untuk diperkodok sama anaknya. Bukan diperkodok, ditiduri sama anaknya Absalom. 2 Samuel pasal 12. Bapak baca satu perikop itu. Jadi agak lucu ini. Apa yang kalian haramkan sekarang sudah lebih dulu dilakukan oleh Tuhan kalian zaman dahulu sebelum dia jadi manusia. Kalau kalian katakan Tuhan kalian merevisi hukumnya sendiri, berarti dia bertaubat ini. Atau macam mana cara memikirkan ini? Silakan kasih paham dulu kami. Bapak Kristen, boleh. Bapak kan orang Kristen, pendeta, boleh silakan. Bapak punya hak untuk menjawab. Jadi begini ya, kalau bagi saya pikir tidak perlu saya menjawab apa yang disampaikan tadi, tidak perlu juga saya mengklarifikasi. Oke, saya tidak paksa. Karena Mbak Rifa sudah punya konsep dan pendapat tersendiri.
tentang kekristenan dan Alkitab, kan sudah menjelaskan panjang lebar. Jadi bagi saya tidak perlu saya harus mengklarifikasi atau membela diri di sini. Memang kan saya hanya bertanya tentang tadi kan, ternyata bisa dengan contoh-contoh yang sudah ada. Nggak apa-apa kalau saya menghormati apa yang disampaikan tadi. Cuman tadi kan saya ditanya ke saya ketika ada penjahat masuk, ya kalau saya bukan menolak kebohongan itu, tetapi saya tidak memakai dengan menjawab anak saya nggak ada di sini. Saya pasti menggunakan. Enggak, saya bukan diam saja atau ketakutan, enggak. Kan diri saya kalau tahu penjahat masuk, ya saya nggak mau berkomunikasi dengan dia. Tentunya kita berusaha bagaimana melumpuhkan penjahat itu secepat mungkin. Nah, itu pribadi saya ya. Setiap orang pasti begitu, Pak. Setiap orang kalau udah tahu penjahat, Pak, memang Bapak tahu kalau ada penjahat masuk, buktinya banyak kejadian, Pak, di mana sahabat sendiri menjadi penjahat, tetangga sendiri menjadi penjahat. Yang kita bicara ini adalah ketika peristiwanya sudah terjadi, solusinya apa di agama Bapak, gitu loh. Coba Bapak cerita peristiwa belum terjadi, masa Bapak tahu semua penjahat, mana yang enggak? Bapak ini gimana? Ditanya ke saya, maka saya jawab karena kepribadian saya seperti itu. Mungkin ada kepribadian orang. Iya, kepribadian Bapak itu menentang Bible Bapak. Iya, enggak apa-apa kalau dibilang begitu. Bukan, ini bukan kata saya. Coba kita renungkan baik-baik ya. Saya bicara tentang situasi yang pernah dialami oleh orang lain. Ya, contohnya Rahab. Ya. Bukan berarti peristiwa yang saya sampaikan ini nggak pernah ada. Di kitab Bapak pun terjadi peristiwanya. Orang Israel, dia dikejar-kejar oleh orang Yeriko. Dia bersembunyi di atas sotoh rumahnya si Rahab. Orang Yeriko bertanya, kemana orang Israel itu? Apa jawaban Rahab? Mereka sudah pergi. Bapak bilang itu tidak boleh di agama Bapak. Ternyata justru Tuhan menyelamatkan Rahab gara-gara dia menyelamatkan orang Yeriko. Saya belum pernah bilang dari tadi nggak boleh di agama saya. Nah, berarti pertanyaan sekali lagi nih, boleh nggak berbohong dalam agama Bapak? Mendengarkan dari tadi, nggak membuat pernyataan-pernyataan. Nah, mari kita masuk ya. Maka inilah pernyataan kami. Ini yang dimaksud rahmat Tuhan kepada kami, memberikan solusi kepada korban kejahatan untuk bahkan ketika melanggar aturan pun tidak dihukum oleh Tuhan. Karena ketika dia melanggar aturan itu bukan karena dia ingin melanggar Tuhan, tapi ingin menyelamatkan dirinya dengan toleransi dari Tuhan bahwa dia tidak dihukumi sebagai orang berdosa ketika dia berbohong. Karena ada pengecualian, sama seperti makan babi. Bagaimana mungkin orang nggak sengaja makan babi, upah dosa adalah maut, mati dia? Nggak mungkin. Inilah bentuk kasihnya Tuhan itu. Tuhan itu, Pak, dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat terakhir, la yukhallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak mungkin Allah memberikan beban hukum memerintahkan manusia itu melampaui kemampuannya. Makanya mampu dan tidak mampu itu tidak jadi asbab orang masuk surga, tapi yang menjadi asbab orang masuk surga mau dan tidak mau. Karena Bapak tidak mampu pun misalkannya mengikuti aturan Islam karena memang fisiknya tidak mampu, Bapak tidak masuk neraka. Karena mutlaknya hukum itu kepada mereka yang diberikan kemampuan gitu loh. Mampu Bapak berjalan sholat sambil berdiri, silahkan. Ketika Bapak tidak sholat sambil berdiri, Bapak tidak masuk neraka. Karena itu bentuk cinta kasih Tuhan yang memberikan toleransi. Karena esensi ibadah itu bukan untuk apa ya, kayak orang Yahudi itu. Pokoknya mesti pokoknya nggak boleh pegang mayat. Kalau pegang mayat jadi najis, siapapun mati, bahasa bodoh. Nggak dipegang sama orang Yahudi. Inilah ajaran yang tidak mungkin berasal dari Tuhan, karena ajaran ini termasuk zolim, tidak bermanfaat buat orang lain dan tidak bermanfaat buat diri sendiri. Karena kalau Tuhan itu mengajarkan sesuatu kepada hambanya, pastilah ajaran itu bermanfaat kepada diri sendiri dan bermanfaat kepada orang lain. Contoh, apa manfaatnya ketika kita berbohong menyelamatkan keluarga kita? Yaitu tadi manfaatnya, menyelamatkan diri dari penindasan, menyelamatkan nyawa dari kejahatan orang lain. Ripa, bilang Yesus Tuhan, ada pistol di kepala saya. Kalau saya bilang tidak, saya tetap masuk surga. Tapi kalau saya bilang iya, saya beriman kepada Yesus, saya tetap tidak berdosa. Inilah Tuhan saya. Kalau ada Tuhan yang ketika orangnya udah mau mati, terpaksa, iya pokoknya saya, itu Tuhan yang zolim. Tuhan yang tidak mengerti dengan ciptaannya. Dia tahu ciptaannya. Masa dia berikan hukum yang tidak mampu dijalankan? Masa dia tidak beri solusi kepada hambanya? Emang dia tidak tahu bahwa hambanya nanti akan menghadapi situasi dan kondisi yang sulit? Seperti yang pernah terjadi, Bapak baca berita-berita itu.
Jadi kalau kita bicara tentang ketuhanan, Tuhan itu ketika memberi hukum dan toleransi, mestilah kebaikan untuk si penganut agama. Kalau ada ajaran yang merugikan diri sendiri, merugikan orang lain, senang dengan penderitaan orang lain, itu ajaran iblis, nggak mungkin dari Tuhan. Oh, jadi berbohong itu ada berapa macam tadi ya? Keluarga ya? Ya, Ada suami tiga, sama ada istri, tiga. terus dalam Ya. orang tua anak sama apa lagi nih? Ada 3 ya? Ya, bentar, ya, Ada satunya. bentar. Saya kasih dalilnya aja ya. Saya kasih Bapak dalilnya ya. Nih. Aku ini diriwayatkan sama Ummu Kulsum binti Uqbah ya. Ini dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor 2605. Aku tidak pernah mendengar Rasulullah memberikan keringanan. Nah, toleransi Pak, bukan perintah. Toleransi. Boleh berbohong kecuali dalam 3 hal. Dalam peperangan. Bapak misalnya dalam berperang. Bapak tahu di mana lokasi senjata. Ditanya sama penjahat, di mana senjata kalian sembunyikan? Bapak nggak boleh jujur, mengkhianati negara. Bahkan Bapak berkata, saya tidak tahu, padahal Bapak tahu, itu juga berbohong. Saya tidak tahu, padahal Bapak tahu, itu kan berbohong itu. Tidak dihukumi berdosa dalam Islam. Kedua, untuk mendamaikan kedua manusia tadi, itu yang saya berikan ilustrasi. Mama Bapak dan ayahnya Bapak mau bercerai. Bapak sebagai anak prihatin dengan hal ini, padahal masalahnya kecil. Bang Al, ganti itu stikernya Bang Al. Ya, ternyata mamanya Bang Al buka buang stikernya. Ternyata Bapak beli coklat. Bang Al monitor. Ya, Bapak beli coklat itu, kasih sama mama. Mamaku, ini tadi Papa suruh saya antar ini beli coklat. Nah, ketika mamanya sudah mulai baikan dengan Papa, nanti kan bisa bilang sebenarnya beli coklat saya, tapi ya sudahlah, kan sudah selesai masalah. Boleh begitu, waktu berbohong itu tidak berdosa. Yang kedua, dalam percakapan suami kepada istrinya, ada seorang suami, dia kerja larut malam dalam hal yang ahsan ya, bukan ketika dia selingkuh loh. Ketika dia selingkuh, dia dikenai dosa selingkuh. Tapi ketika dia pulang, dia dapat bonus dari kantor misalnya, dapat bonus dari kantor. Nah, istrinya ini cemburuan misalnya, maka dia berbohong. Ini diberikan teman atau apalah begitu. Maka dia tidak berdosa, kecuali dalam hal yang memang dia masuk ke dalam dosa. Tidak ada istilahnya kau berzina dengan perempuan lain lalu kau pulang ke rumahmu. Saya tidak berzina kok dari tadi. Karena dia dihukumi dosa berzinanya, wala takraba zina, hukumnya rajam sampai mati. Tapi dalam maslahat yang baik ya, seorang suami bilang, Bapak masak istrinya, Papa, gimana masakan mama? Udah capek bininya kalang kabut kerja dari pagi, bilang pula masakan bini nggak enak, ditampar sama bininya itu. Ya boleh bilang masakan mama enak, padahal nggak enak. Tapi mama gini, mungkin mama tadi pas sambil masak menangis ya. Kenapa kok agak rada asin, air matanya mungkin tertumpah? Kan pintar begitu. Itulah kemaslahatan dalam rumah tangga, mendamaikan orang lain dalam bernegara. Diizinkan itu, tidak berdosa. Mama, papa, mama cantik nggak? Padahal muka mamanya kayak kera kan? Iya, mama paling cantik di dunia. Bohong itu Pak. Kalau dibilang kau istriku paling cantik di dunia, bohong. Apakah berdosa begitu? Yesus hukum gitu, orang bilang gitu berdosa, itu kejam kali Yesus. Inilah yang tidak dijatuhi berdosa oleh Allah. Begitu. Seperti itulah kiranya, Masya Allah. Jadi ada 3 macam tadi ya. Iya. Dalam peperangan, Iya. dalam mendamaikan dua Dalam orang sedang suami istri. dalam mendamaikan 2 orang yang sedang bermusuhan, dan begitu juga kira-kira. suami terhadap istri ya. Betul sekali. Suami tuh harus banyak bohongnya sama istri. Oh enggak lah. Karena gini, istri ini kan otaknya kan ini ya, cepat sensitif. Ya, cepat inilah ya, namanya perbedaan otak perempuan dan laki-laki. Jadi Enggak, otaknya enggak beda, Pak. Bentar. Dalam ranah medis otaknya beda. Enggak, jangan bicarakan sesuatu yang itu salah. Enggak, bentar, Pak. Otak, akal, kemampuan berpikir, kecerdasan itu beda loh, Pak. Otak bukan akal bukan kecerdasan, itu beda Pak. Bapak hati-hati loh. Otak manusia itu diberikan porsinya sama.
ya. Tetapi kalau otak sudah berbeda, Pak, itu masuk ke ranah mampu dan tidak mampu. Yang diberi perbedaan itu kemampuan, Pak. Contoh, ada perempuan ini tidak mampu menyelesaikan masalah dengan kecerdasan, tapi mampu menyelesaikan masalah dengan perasaan. Dengan menangis, dengan ngambek, nggak mau. Nggak apa-apa, saya menghargai pendapat, tapi bukan itu bukan pendapat pribadi, Pak. Itu secara esensi, Pak. Jangan samakan otak dengan akal. Saya juga ketika berbicara pasti punya ilmu, pakai ilmu, karena ya monggo tunjukkan karya ilmiahnya, Pak. Otak itu beda antara otak laki-laki dan perempuan. Karena gini, ketika saya berbicara otak, pastinya saya sudah punya pengetahuan. Jadi satunya lebih banyak menggunakan otak kiri, satunya lebih kanan. Jadi memang suami harus bijaksana ketika menghadapi istri. Salah satunya ya dengan diistilahkan kalau seperti katanya bohong, tetapi mungkin saya istilahkan lebih bijaksana lah dalam berbicara gitu. Ya, nggak apa-apa sih, nggak masalah. Kalau dibilang pengecualian 3 itu nggak masalah, tapi mungkin saya mengistilahkan dengan kata bijaksana ya. Seseorang bijaksana suami terhadap istri, seseorang lebih bijaksana dalam memperdamaikan dua orang yang sedang bermusuhan, seseorang juga harus bijaksana dalam menghadapi musuh di dalam peperangan. Mungkin gitu, nggak ada masalah. Iya, makanya kita berikan tadi. Istilahnya aja kita beda gitu. Saya menggunakan kata istilah bijaksana, mungkin di situ menggunakan kata berbohong dalam tanda kutip pengecualian. Kalau kami nggak boleh, Pak, mengganti sebuah diksi yang jelas itu nggak boleh, itu namanya penyesatan, Pak. Masa berbohong dibilang kebijaksanaan? Berbohong ya berbohong aja. Jadi kami nggak boleh gitu, Pak. Masa kami ganti ayam jadi bebek hanya untuk didengarkan indah? Islam itu bukan terdengar indah, Pak, tapi aktualisasinya indah ya. Buat Islam itu bukan lebih baik terdengar indah, tapi implementasinya nggak indah, enggak. Di Islam itu ya berbohong. Itu berbohong namanya, makanya diizinkan berbohong dalam 3 hal itu. Nggak ada ceritanya diganti kemudian itu namanya kebijaksanaan. Oh, nggak bisa, Pak. Itu namanya definisi kebijaksanaan itu bukan dari implementasi perilaku itu, tapi secara sikap keseluruhan tuh nggak apa-apa. Begitu loh, Pak. Ya, enggak apa-apa. Kalau enggak, saya paham, maksud saya gini loh. Kalau memang Anda mau terima dengan apa yang saya sampaikan, tidak apa-apa. Saya tetap menghargai kalau di Islam. Ya udah, kita biar enak nih, biar kita nggak bertele-tele nih, Pak. Karena Pak Vincent bertanya. Jadi sekarang saya tanya balik nih, bagaimana menurut Bapak? Tetap kalau Yesus itu kalau Bapak berbohong dalam 3 hal tadi, Bapak tetap masuk neraka itu? Kalau pengajaran Tuhan Yesus ya itu masuk neraka. Saya belum pernah menemukan hal-hal seperti itu. Oh ya udah, kalau gitu nggak usah dijawab. Oke, Bapak bertanya aja. Alkitab kami mengajarkan jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Jadi kalau seandainya itu berdasarkan ayat itu, Pak, berdasarkan ayat itu pemahaman Bapak, kalau seandainya berbohong dalam 3 hal tadi, Bapak tetap masuk neraka. Berdasarkan ayat itu, maka kita diajarkan untuk jujur. Iya, katakan iya. Oke, siap. Kata-kata dalam mantap. Hal bertingkah laku dan lain sebagainya. Namun, ketika dikecualikan dalam 3 hal tadi, maka itu saya istilahkan dengan bijaksana tadi. Saya katakan. Di Kristen boleh itu. Bijaksana itu sangat penting karena kita diajarkan hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Berarti boleh. Bijaksana itu penting. Yaudah, saya tandai Bapak ya. Saya nanti kalau ngomong sama Bapak, saya pegang kata-kata Bapak. Bapak termasuk yang mengizinkan hal itu ya, karena semua Kristen bilang nggak boleh, Pak. Karena itu kontradiksi namanya. Nah, karena gini, Pak. Aduh, ini mana yang bener nih? Katanya boleh bijaksana, cerdiklah seperti ular. Saya bingung ajaran Kristen ini nggak konsisten banget deh. Iya katakan iya, tidak katakan tidak. Sekarang berubah lagi. Bukan nggak konsisten. Lah nggak konsisten dong. Katanya iya katakan iya. Sekarang boleh cerdik seperti merpati, cerdik seperti ular. Gini loh, di dalam kekristenan itu membedakan antara bijaksana dengan bohong. Makanya saya tanya.
kita kan konteksnya kebohongan tadi, kebohongan untuk menyelamatkan diri. Jangan, Pak, kalau kita sudah punya konteks, jangan larikan kemana-mana. Kalau di Kristen, ada orang Kristen yang berbohong tadi, itu masuk neraka atau tidak? Kan itu poin saya. Lalu Bapak bilang, kami iya katakan iya. Berarti menggunakan dalil iya katakan iya, tidak katakan tidak. Kalau seandainya Bapak seorang intelijen Indonesia ketangkap sama berperang, ketangkap sama Rusia misalnya, Bapak ditanya, Bapak tahu nih, Bapak sudah diberitahu senjata kita letakkan di Ternate misalnya. Bapak ditanya, kamu tahu letak senjata Indonesia di mana? Apa yang Bapak lakukan? Karena kalau iya katakan iya, tidak katakan tidak loh. Menurut iya katakan iya, tidak katakan tidak. Bapak harus jujur mengatakan iya, senjatanya ada di Ternate. Karena iya katakan iya, tidak katakan tidak. Menurut ayat itu, kalau Bapak ditanya sama lawan perang kita, orang Rusia misalnya, hei Bapak Vincentius, di mana letaknya senjata Indonesia? Berdasarkan ayat iya katakan iya, tidak katakan tidak, maka Bapak harus bilang iya ada di Ternate. Bapak pada saat bersamaan mengikuti agama Kristen, Bapak jadi pengkhianat negara. Kalau kami, pada saat kami membela negara dengan cara berbohong, kami dibenarkan Tuhan kami, bahkan tidak dihukum berdosa oleh Tuhan kami. Ini perbedaan kita, Pak. Jadi nggak konsisten ajaran Bapak ini. Ketika sudah mulai terpojok, cerdiklah seperti ular. Jadi gini ya, nah, di dalam kekristenan itu membedakan antara hubungan iman kepada Tuhan dengan sesama dan dengan musuh itu dibedakan. Kalau dalam konteks peperangan itu tidak ada sangkut paut dengan iman dan lain sebagainya. Oh, berarti kalau perang Yesus tidak mengcover. Ketika Bapak berperang, Yesus nggak ngurus itu, nggak kasih solusi dan tidak kasih perintah dan aturan waktu perang. Oh ya udahlah, ikut aturan Indonesia Islam aja lah berarti. Gini loh Mbak, ketika kita berperang, tentunya kita menggunakan sistem peperangan. Dan iya, sistem peperangan itu aturan siapa? Aturan manusia kan? Iya, aturan manusia. Nah, berarti aturan manusia mengalahkan aturan Tuhan Bapak. Di mana Tuhan Bapak bilang jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Kalau Bapak ikut berperang, Bapak melawan orang jahat kepada Bapak. Berarti hukum Tuhan Bapak tidak ada apa-apanya dibandingkan hukum manusia ketika situasi sedang berperang. Iya, kalau situasi sedang dalam peperangan, kita harus bijaksana. Loh, katanya tadi Bapak tidak ada kaitannya dengan agama. Aku bawa-bawa agama, aku bijaksana. Itu bawa agama yang namanya itu. Mana ya, Bapak nggak konsisten banget sih. Saya nggak ngerti ya maksudnya Mbak ini apa, tapi ajaran bijaksana itu ajaran agama nggak? Ajaran bijaksana ya tentunya ajaran kitab suci. Lah ngapain Bapak bawa-bawa kebijaksanaan dalam berperang? Katanya ketika berperang nggak bawa-bawa agama. Yang bener lah, aduh Bapak dari tadi ini udah kacau balau ini. Bijaksana itu tidak hanya berbicara agama. Dalam lingkup Bapak tahu kebijaksanaan dari mana? Yang ngajar ini Bapak bijaksana itu Tuhan Bapak atau orang lain? Kehidupan bersosial, bermasyarakat juga kita harus bijaksana. Iya, yang ngajarin Bapak bijaksana itu siapa? Yang ngajak siapa? Yang mengajarkan kebijaksanaan bisa dari ilmu filsafat, ilmu ilmu filsafat. Ya udahlah. Udah, kita udah tahu. Kalau saya sih melihat dari setiap sudut pandang. Bapak nggak konsisten ini. Bapak ketika berperang tadi jangan bawa agama, sekarang bawa agama, bawa filsafat aja Pak. Gini loh, kita kan tadi. Udah saya muter-muter ini Pak, buang-buang waktu nih Pak ya. Saya juga mau sholat zuhur di sini. Ya intinya Bapak tidak masalah jadilah Kristen, tapi dari penjelasan Bapak, saya orang yang kritis menilai Bapak tidak konsisten. Ketika berdusta tidak boleh, tapi boleh bijaksana yang adalah berdusta, namanya aja diganti. Ketika berperang nggak boleh bawa-bawa agama karena hukum negara yang dibawa, tapi akhirnya bawa kebijaksanaan yang adalah ajaran Tuhan. Nggak tahu lagi kita mana yang benar omongan Bapak ya. Saya tidak tahu apakah memang seperti ini di Kristen tentang kehidupan sosial tidak di cover oleh Tuhannya. Tapi ya begitulah yang kita tampak. Bapak boleh tonton lagi omongan Bapak di Riva MOW. Buat teman-teman di Riva MOW yang mau belanja silakan, sudah ada daftar Shopee yang kalian ingin belanja di YouTube saya. Bentar Pak. Gini Mbak Riva, saya terbuka untuk dinilai oleh siapapun. Saya juga terbuka Pak, makanya. Bagi saya hidup saya ini tidak untuk menyenangkan semua orang. Iya sama Pak, saya juga gitu. Emang saya nyenengin Bapak sama. Sendiri. Sama kita. Saya tetap menghargai pandangan orang tanpa harus mengatakan saya kan menghargai
Menghargai saya pandangan mengatakan Bapak. orang lain jelek, orang lain tidak Oh, nggak konsisten. perlu lah Itu ngatain bukan orang jelek pribadi atau saya. jelek, Pak. Nggak perlu, Pak. Bukan Nggak sama, pribadi Pak. saya. Nggak usah promosi gitu, Pak. Itu semua yang Bapak omongan itu sudah ada di Jadi kalau Al-Quran, kita Pak. mau Jadi nggak usah berdiskusi, promosikan lagi. kita Nggak mau usah ajarin saya berdiskusi. cara enggak. Pak, izin Pak, saya mau tutup, Pak ya. Saya tidak perlu diajarkan diskusi. Saya udah 6 tahun diskusi, Pak. Kalau saya mau belajar cara diskusi bukan dari Bapak yang tidak konsisten ini. Saya mending belajar kepada hukum filsafat kalau diskusi. Ya, Manner, ya. metode dan meter. Ngapain saya belajar sama Bapak cara Tuhan diskusi, Bapak aja berkati tidak yang baru konsisten. saya, Tuhan berkati. Ya, Tuhannya Yesus Tetap memberkati rendah hati saya. ya. Tetap rendah Ya, hati oh, ya. tetaplah itu ajaran agama saya, Pak. Tidak boleh kita Ya, ya. sombong. Nah, orang Ya. Islam itu diajarkan rendah hati, menghormati Oh orang iya, lain. jelas. Jangan Saya menghormati merasa lebih Bapak. pintar. Oh Jangan enggak. merasa lebih pintar Ya enggak dari usah. orang. Iya Pak, enggak ada Pak yang Bapak bilang itu enggak ada pada diri saya barusan Pak, insya Allah Pak. Saya Ya. kalau Pak justru saya yang menerapkan benar katakan benar, salah katakan salah, iya katakan iya. Kalau saya bilang tidak konsisten berarti bukan merendahkan, tapi itu ada sesuatu yang benar karena saya Tuhan membuktikannya. Yesus berkati yang Ya. Arifah. Tuhan Yesus Bukan berkati bukan mereka, Yesus ya. Pak. Yesus nggak bisa apa-apa. Yang memberkati saya Tuhan yang disembah Yesus ya. Karena Yesus nggak bisa apa-apa dari dirinya sendiri. Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ya, segala firman yang kau berikan telah aku sampaikan kepadanya, segala firman yang diberikan kepadaku telah aku sampaikan pada kalian. Ngapain saya minta berkat dari Yesus ya? Yesus saja minta berkat dari Tuhan kok. Jadi gitu teman-teman. Mengatakan orang tidak konsisten sebagai orang tidak konsisten itu adalah yang benar. Bapak kita ini dari tadi itu tidak konsisten. Ketika iya katakan iya, ketika tidak katakan tidak. Pas saya katakan dia tidak konsisten, dia merasakan bahwa itu ad hominem. Justru aneh teman-teman Kristen kita ini. Di satu sisi katanya kita jangan bawa agama ketika perang, tapi mengajarkan kebijaksanaan dalam perang. Kebijaksanaan itu katanya muncul dari agamanya. Entah apalah pelin-pelan begini ya. Itu kenapa saya tidak butuh nasihat dari orang Kristen, karena mereka sendiri tidak konsisten. Gitu ya. Tujuan diskusi ini apa? Menunjukkan kepada generasi kita mana benar mana salah. Menunjukkan kepada generasi kita bagaimana kami berdiskusi. Masya Allah, terima kasih kepada saudara-saudara yang telah memberikan apanya namanya ini ya. Apa yang disebut dengan stiker-stiker ini di YouTube. Ya, aduh, subhanallah. Ya Allah, saya sebutkan, izin ya, sebutkan nama orang yang kasih stiker, tak apa-apalah sebagai bentuk cinta kasih sayang aku ya. Sebutkan namanya yang kasih stiker. Yang pertama, stiker kita datang dari saudara kita yang di YouTube ya, subhanallah. Ini aku orangnya gitu guys. Aku kalau ada yang kasih aku pasti aku bangga-banggakan. Kenapa? Gak apa-apa lah. Itu kan biar orang tahu kalau beliau kan bersedekah dengan tangan terbuka, dilihat orang juga pahala. Seperti Bang Wan. Bang Wan adalah orang yang menjamin wifi selama setahun. Bukan cuma wifi aku, wifi Yonatan Nandar pun ya. Beliau nih yang ada di TikTok nih. Masya Allah. Bang Wan, beliau orang, semoga Bang Wan rezekinya melimpah terus, semoga diberi kesehatan oleh Allah Azza wa Jalla terus. Aku bangga punya saudara-saudara yang support aku. Support untuk apa? Support untuk dapat rezeki. Ada dari aku siapa? Aku siap 50.000. Masya Allah. Masya Allah. Dari aku siap lagi 100.000. Alhamdulillah. Subhanallah. Satu lagi dari siapa nih Aduh, dari siapa nih satu lagi nih dari Malaysia nih. Ini ringgit nih tahu. Siapa nih ringgit nih? Hai. Aduh, nak nunjukkan nama orang kasih inilah. Siapa nih kasih rezeki nih, Masya Allah, tabarakallah. Aduh, nak bacalah di YouTube dulu. Spesial makasih untuk aku siapa. Spesial terima kasih untuk Zizi 14 SGD itu apa tuh SGD itu? SGD itu dolar atau apa? Nggak ngerti. Masya Allah, Zizi, terima kasih, subhanallah. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, ya Allah. Allah bilang kalau kita kejar Allah, rezeki datang dari pintu-pintu yang kita tak tahu. Ini pintu rezeki. Oh, Singapura dolar. Singapura dolar tau. Subhanallah. Terima kasih banyak Cik Zizi. Semoga Allah limpahkan kembali rezeki untuk Cik Zizi. Semoga Cik Zizi diberi kesehatan. Tabarakallah. Ukhti Zizi, I love you. Semoga Allah berikan. Nanti jangan lupa nanti kalau uang ini sudah bisa diambil, nanti saya spesial
thanks untuk Kak Asi nanti. Kak Asi nanti insya Allah kirim rekening ya. Kita sama-sama menikmati ini. Kak Asi adalah salah satu orang yang di live comment saya itu menjaga YouTube saya agar berjalan normal. Kalau ada suara robot, Kak Asi langsung WA saya. Kalau ada judul online, Kak Asi langsung WA saya. Kalau ada penghujat, Kak Asi moderator, dia kick out. Jadi Kak Asi salah satu kontributor yang selalu menjaga live streaming saya supaya tetap kondusif. Nanti insya Allah Kak Asi kita bagi-bagi nanti rezeki dari saudara-saudara kita nih, kita TF ke Kak Asi. Kalau sudah bisa saya TF nanti Kak Asi, jangan lupa nanti lewat WA kita komunikasi ya, minta rekeningnya nanti insya Allah buat beli es teler buat kakak Asiku yang kucintai karena Allah. Terima kasih atas bantuan kakak Asi yang tidak minta dibayar selama ini, tidak pernah minta apa-apa dari Uniriva, tapi setiap hari solid bersama aku. Beliau belum pernah jumpa aku tahu ya. Kak Asi ini aku mau nangis tahu. Beliau belum pernah jumpa saya. Beliau setiap hari standby di room saya. Beliau jaga room saya ya. Insya Allah luar biasa. Kakak Zizi, I love you. Terima kasih. Rezekinya semoga melimpah selalu. Kita close untuk kajian kali ini. Kita pindah lagi dengan tema yang berbeza. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mau sholat zuhur dulu karena di sini siap-siap mau sholat zuhur. Nanti after sholat zuhur saya kembali lagi aktivitas untuk menginjili. Semoga semua berkontribusi. Terkhusus special thanks buat Bang Wan from Malaysia, buat Kak Zizi from Singapore, buat kawan-kawan aku siapa from Indonesia. I love you all. I love you. I love you. I love you. Saya sertailah nama antum semua ke dalam doa saya. Semoga Allah terima doa saya. Doa saya adalah antum diberikan pemahaman agama yang baik sehingga antum dan keluarga dijaga oleh Allah. Sertai saya dalam dakwah, support saya dalam dakwah. Semoga semakin sehat. Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat memetengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.